Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Teguh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai pemrograman web lanjut bagian kedua, di mana kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah membuat database dengan perintah SQL, kemudian membuat tabel siswa atau mahasiswa, kemudian nanti kita akan memisahkan library koneksi DB, kemudian juga kita akan membuat file CSS yang terpisah sehingga bisa digunakan di semua file program secara mudah tanpa perlu menulis ulang. Kemudian yang keenam adalah kita menampilkan data yang diambil dari tabel mahasiswa ditampilkan ke browser dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah lebih cantik untuk dilihat. Kemudian juga kita akan menambahkan fungsi tambah data di file yang terpisah dengan file tabel. Kemudian juga kita akan menambahkan fungsi hapus data, sehingga pada kesempatan ini nanti mahasiswa bisa menampilkan data di tabel, kemudian bisa menambah data yang baru, kemudian juga bisa menghapus data di tabel tersebut. Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan materi-materi baru yang mungkin akan ada di pertemuan-pertemuan berikutnya. Silahkan menikmati, selamat belajar. Oke, kita pastikan dulu SAMPP-nya sudah berjalan. Kita cek apakah MySQL database sudah running dan Apache Web Server sudah running. Kalau sudah, kita bisa tutup. Kemudian kita buka Firefox. Di sini kita buka alat bantunya phpMyAdmin. Kita klik SQL. Kemudian yang pertama kali kita buat adalah database akademik. Ini contohnya pakai database akademik. Sintak SQL-nya adalah create database akademik. Oke, kemudian di database akademik kita buat tabel mahasiswa. Kita use akademik dulu untuk mengaktifkan database akademik. Kemudian kita buat tabel mahasiswa. Caranya dengan create table mahasiswa. Fieldnya atau kolomnya adalah name dengan tipe karakter. Kita kasih contoh panjang 3. Kemudian nama dengan tipe datanya variable karakter dengan panjang 200. Kemudian alamat dengan tipe data teks. Kemudian program studi dengan tipe data variable karakter dengan panjang 100. Kemudian kita setting kunci uniknya, primary key-nya, kunci utamanya di name, nomor induk mahasiswa. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, kalau dia sudah oke, kita kirim atau kita klik tombol go. Nah, kalau tidak ada pesan kesalahan berarti sudah masuk datanya. Oke, kita lihat di sini struktur database-nya, struktur tabelnya ada name dengan tanda kunci, itu berarti dia adalah primary key, nama, alamat, dan program studi. Oke, setelah ini kita buka Sublime atau apapun yang bisa digunakan untuk text editor. Pertama kita akan buat db.php. Nah, file db.php ini digunakan untuk melakukan koneksi ke database akademik sehingga nanti kita bisa akses ke tabel mahasiswanya. Nah, ini sintaknya adalah kita kasih variabel koneksi untuk koneksinya. MySQL connect, localhost itu adalah nama servernya, root itu adalah username dari server yang kita gunakan di komputer ini tanpa password. Kemudian database yang kita gunakan adalah akademik. Kita simpan di folder XAMPP htdocs. Nah, ini sebagai db.php. Yang berikutnya kita buat file CSS ya.
Nah, di file CSS ini kita akan buat tabelnya itu dimodifikasi supaya tampilannya garisnya itu rapi, hanya satu baris. Nah, berbeda kalau kita menggunakan default dari tabel HTML ya, dia biasanya barisnya ada dua dan kurang enak dilihat. Kalau di CSS ini dia lebih enak dilihatnya, jadi satu baris. Jadi untuk table dia pakai border collapse, di setting collapse, kemudian table tag th dan td nya dibuat 1 pixel solid dan warnanya 888. Kita simpan sebagai teguh.css. Dibuat terpisah agar bisa digunakan di semua file yang akan kita buat, jadi lebih efisien ya dibandingkan kalau harus menulis satu-satu di setiap file. Yang berikutnya kita akan membuat file yang digunakan untuk menampilkan data dari tabel mahasiswa. Nah, tadi kan ada fieldnya itu name, nama, alamat, dan program studi. Oke, kita buat dulu, kita save. Saat ini kita tulis sebagai list mahasiswa.php. Jadi dia isinya adalah daftar mahasiswa. Nanti kalau mahasiswa mau membuat list dosen atau daftar dosen, ya buat aja filenya sebagai list dosen.php. Nanti mau buat list program studi, buat list program studi.php. Oke, kita panggil file db.php dengan perintah include, sehingga kita langsung terkoneksi ke database akademik yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita juga bisa cek koneksi. Nah, ini sintak untuk cek koneksinya. Kita cek if mysql connect error. Kalau ada error, maka kita tampilkan pesan kesalahannya apa. Kalau tidak ada error, ya lanjutkan ke menampilkan data tabel mahasiswa. Oke, kita cek koneksinya. Jadi kalau ada error, maka fungsi mysql connect error ini akan mengembalikan data errornya itu apa. Nah, kalau berhasil kita tampilkan tulisan koneksi berhasil, tapi di sini kita tutup aja. Berikutnya kita buat tombol tambah data mahasiswa. Jadi sebelum tabel, di atasnya ada tombol tambah data mahasiswa. Oke, berikutnya kita buat tombol tambah data. Ini perintahnya. Jadi si tombol tambah data itu kalau diklik dia akan mengirimkan data ke file tambah mahasiswa.php. Oke, berikutnya kita tambahkan tombol tambah data mahasiswa. Ini menggunakan komponen HTML input tipe button atau tombol dengan value atau captionnya nanti adalah tambah data. Oke, kita tutup dengan sintak garis miring A. Kemudian kita pindah baris 2 kali, itu ada BR, spasi 2 kali. Oke, berikutnya kita akan menampilkan list data mahasiswa. Jadi datanya diambil dari tabel mahasiswa di database akademik, kemudian kita tampilkan dalam format tabel juga di browser. Oke, kita tampilkan dalam bentuk tabel. Di sini kita setting tabelnya dengan border atau garis pinggirnya itu ukurannya 1. Kemudian ukuran cell spacingnya, spasi antar selnya adalah 10 pixel. Kemudian cell paddingnya itu 10. Nah, tr ini sintak HTML untuk menambah baris atau row di dalam tabel. Kita isi dengan background colornya atau warna latar belakangnya dengan palet
warna D3 DCE3. Ini dalam format heksadesimal. Kemudian TH itu untuk headernya, jadi otomatis nanti yang ada di antara TH ini, tag TH, dia akan hurufnya itu tebal atau bold, kemudian dia rata tengah atau center. Font face-nya kita atur sebagai Verdana, ukurannya 2 dengan warna hurufnya adalah gray atau abu-abu. Jadi yang pertama itu, kolom pertama di tabelnya adalah aksi. Nanti aksi itu ada hapus data. Oke, yang berikutnya adalah name. Itu field yang pertama dari tabel mahasiswa. Kemudian berikutnya lagi adalah field nama. Font face-nya dan size-nya dan color-nya semuanya sama. Di antara aksi name nanti ada nama, kemudian alamat dan program studi juga kita buat nuansanya itu sama. Jadi font face-nya, jenis hurufnya Verdana sama, ukurannya 2 juga sama, dan color atau warna hurufnya gray atau abu-abu juga kita buat sama. Oke, ini yang terakhir adalah untuk menampilkan header atau caption atau judul dari program studi. Oke, garis miring TR itu untuk mengakhiri perintah baris di tabel. Oke, berikutnya adalah statement atau perintah untuk mengambil data dari tabel mahasiswa. Jadi kita buat di sini ada variabel result, hasil yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang kita ambil menggunakan fungsi MySQL query. Nah, fungsi MySQL query ini ada 2 parameter. Yang pertama adalah $con atau connection, singkatannya gitu ya. Itu diambil dari db.php tadi koneksinya. Kemudian parameter keduanya adalah select all from mahasiswa. Itu perintah SQL yang artinya adalah ambil semua data dari tabel mahasiswa, semua data, semua kolom yang ada di tabel mahasiswa. Bintang itu artinya semua kolom. Kemudian kita inisialisasi satu variabel yang bernama warna, kita isi dengan 0. Ini untuk flag aja atau bendera yang digunakan untuk nanti kita di tabel itu akan mempunyai warna yang berbeda antara tabel genap dan tabel ganjil, supaya untuk mempermudah pembacaan. Kemudian berikutnya while $row MySQL fetch array $result itu digunakan untuk mengambil data baris per baris, kolom per kolom dari variabel result tadi, dimasukkan ke variabel row atau baris. Nah, kemudian berikutnya itu if $warna sama dengan 0, itu dicek kalau warnanya 0 artinya barisnya itu adalah genap gitu, maka tampilkan tag baris TR yang background colornya itu E5 E5 E5. Kemudian kalau ada on mouse over this color sama dengan 888 FFF itu artinya kalau mouse pointer itu ada di atas baris tabel tadi, otomatis warnanya akan berubah dari E5 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 ke 8888 FF, sehingga menampilkan sensasi bahwa baris itu sedang dipilih. Kemudian kalau on mouse out itu artinya si mouse-nya sudah keluar dari baris yang aktif tadi, sehingga diganti lagi warnanya ke warna semula, yaitu L5 E5 E5 menggunakan properti this.bg color atau this.background color. Kemudian setelah itu kita setting lagi warnanya, flag warnanya dengan 1.
Oke, jadi berarti sekarang baris berikutnya pasti baris, misalnya baris genap. Nah, kalau barisnya genap artinya warnanya hambatan 1. Di sini mahasiswa boleh menulis warna atau menuliskan baris, ya nggak masalah, bebas aja. Nah, di berikutnya itu warna genap, warna color, background color di baris itu adalah palet D5, D5, D5. Dan kalau almost over artinya event atau kejadian si mouse-nya itu ada di baris yang genap tadi, otomatis barisnya akan berubah warnanya menjadi 888 FF. Kalau on mouse out, pas sewaktu si mouse-nya keluar dari baris tadi, otomatis kita assign lagi color baris yang tadi yang sudah kita akses. Jadi D5, D5, D5 lagi. Kemudian kita setting lagi warnanya menjadi 0. Artinya baris berikutnya adalah baris warna ganjil misalnya gitu. Nah, berikutnya kita akan menambahkan satu tombol di aksi di di kolom aksi dengan link atau tombol hapus. Ya, untuk pertemuan kali ini kita hanya ada 2 tombol, 2 fasilitas yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menambah data, yang kedua adalah menghapus data. Di sini data yang ditambah adalah data mahasiswa dan data yang dihapus juga data mahasiswa. Nah, kita masukkan tombol hapus data. Bedanya kalau tambah data tadi ada tombolnya itu sebelum tabel, karena kalau tambah mahasiswa itu hanya satu tombol untuk menambahkan beberapa data mahasiswa, nggak perlu banyak tombol. Kalau hapus data, kita akan menempatkannya di masing-masing baris. Jadi misalnya kita punya 10 baris data atau 10 record data mahasiswa. Nah, setiap recordnya itu ada tombol aksi hapus. Sehingga kalau kita misalnya pilih baris ketiga, kemudian kita klik perintah hapus, ya otomatis baris ketiga yang akan terhapus. Nah, caranya seperti ini. Kita buat satu link URL menggunakan sintak ahref, dimana kalau si tombol hapusnya itu diklik, dia akan memanggil file yang namanya hapus mahasiswa.php dengan parameternya adalah nomor induk mahasiswa atau NIM. Jadi dia akan mengecek NIM yang aktif di baris tersebut. Nah, cara mengecek NIM yang aktif di baris tersebut, baris tertentu, kita menggunakan perintah memanggil variabel $row yang sudah diisi dengan data dari mahasiswa tadi. Kemudian kita isi $row-nya dengan kolom name. Kemudian kalau dihapus itu biasanya ada yang namanya konfirmasi. Nah, konfirmasi di sini menggunakan event on click. Jadi sewaktu si tombol hapusnya diklik, gitu, ini pakai JavaScript, dia akan memanggil perintah fungsi gitu, return confirm. Nah, di return confirm dia tampilan datanya, konfirmasinya adalah misalnya kita bertanya kepada pengguna, yakin akan menghapus data ini gitu. Kalau dia nanti ada 2 pilihan tombol, ada OK, ada cancel. Kalau diklik OK, maka artinya memang datanya ingin dihapus. Kalau klik tombol cancel, artinya datanya batal dihapus karena satu dan lain hal. Misalnya salah melakukan klik di baris yang sebenarnya kita tidak ingin hapus. Nah, setelah di pertama aksi, di kolom aksi tadi ada tombol hapus. Nah, di yang kolom-kolom berikutnya berurutan. Yang pertama adalah akan kita tampilkan pertama kolom name, kolom nama, kolom alamat, kemudian yang berikutnya terakhir adalah kolom program studi.
Dimana di sini kan ditampilkan dalam bentuk tabel sehingga dia sejajar datanya ditampilkan baris per baris. Jadi misalnya kita punya 5 data mahasiswa, berarti data mahasiswa yang pertama ada di baris pertama, data mahasiswa kedua ada di baris kedua, dan seterusnya sampai data yang terakhir. Nah, cara menampilkan kolom-kolom dalam bentuk tabel, kita lihat di sini menggunakan tag TD. Jadi di atasnya pasti diawali dengan tag TR untuk menambahkan baris di tabel yang kita buat. Kemudian untuk membagi kolomnya kita menggunakan tag TD. Jadi ini yang pertama adalah TD name, berarti kolom yang pertama adalah name setelah tombol hapus, kolom yang kedua adalah nama, kolom yang ketiga adalah alamat, dan kolom yang keempat adalah field atau kolom program studi. Di sini menggunakan cara prosedural, ya. Kalau mahasiswa nanti ingin belajar cara objek oriented menggunakan PHP, mungkin ada video tutorial khusus yang nanti akan saya buat. Waktunya belum tahu kapan. Untuk sementara kita belajar yang prosedural dulu. Setelah itu kita baru masuk ke yang formatnya cara penulisannya itu menggunakan metode object oriented programming di bahasa pemrograman PHP. Oke, setelah ini kita simpan. Tadi namanya adalah list mahasiswa.php, kita panggil di browser http localhost php lanjut list mahasiswa.php, enter. Nanti akan ditampilkan seperti ini. Masih ada kesalahan. Hrefnya masih ditampilkan, harusnya hrefnya tidak ditampilkan. Kita lihat di sini ada kesalahan input di mana. Oh ya, tambah datanya harus ditambahkan tanda kutip supaya tampilnya itu tambah data. Oke, datanya tadi tidak terlihat. Kita save lagi, kemudian kita refresh lagi. Nah, nanti di atas ada tampilan tambah data. Dan di bawahnya itu ada judul dari tabel mahasiswa, name, nama, alamat, program studi, dan aksi. Nah, oke, berikutnya kalau kita menekan tombol tambah data, maka kita akan memanggil satu file yang namanya tambah mahasiswa.php. Nah, kita buat tambah mahasiswa.php yang isinya adalah form isian. Kita akan mengisi di sana data name, data alamat, data nama, dan data program studi. Yang pertama kita lakukan adalah memanggil CSS yang telah kita buat di file teguh.css. Cara pemanggilnya seperti ini, link rel sama dengan stylesheet, href sama dengan teguh.css. Kemudian berikutnya kita buat form, masukkan data, form inputan datanya, dimana kalau form ini dikirim, diklik gitu, simpan, nanti dia akan mengirimkan datanya ke file yang akan mengeksekusi data tadi. Nama filenya adalah tambah mahasiswa esek.php. Dengan metodenya adalah post. Jadi kalau metodenya post itu datanya tidak akan terlihat di address bar browser, lebih aman, bisa mengirim data lebih banyak gitu ya, dan seterusnya. Hanya emang kelemahannya tidak bisa di bookmark. Kita buat dalam bentuk tabel si formulir penginputan data mahasiswanya supaya lebih rapi. Di sini pakai sintak HTML, table border sama dengan 1. Kemudian row yang pertama dia td cospan apa ya bahasa Inggrisnya itu ya. Cospan sama dengan 2, isinya adalah tambah data mahasiswa. Karena di sini kita buat 2 kolom, satu untuk
nama judul kolomnya, judul fieldnya. Yang berikutnya di sebelahnya itu adalah isiannya. Nah, maka tambah data itu kan judulnya dibuat jadi satu baris, padahal di bawahnya itu ada 2 kolom, itu menggunakan cospan. Berikutnya baris pertama kita isiannya adalah name dengan input tipe teks, name-nya adalah name, size-nya 25. Kita tentukan size-nya karena name biasanya tidak terlalu panjang. Kemudian nama, nah itu juga kita masukkan teks, size-nya 25. Harusnya sih bisa lebih, misalnya 100 dan seterusnya. Boleh. Kemudian field alamat. Nah, kalau di sini menggunakan tipe data teks. Tadi kita di PHP admin atau di database MySQL kita sudah menentukan bahwa field alamat itu tipenya adalah teks. Nah, supaya data yang diinputkan tidak hanya maksimal 255 karakter saja, tapi bisa lebih. Nah, untuk teks sintak HTML-nya adalah seperti ini. Text area, name-nya adalah alamat, calls atau kolomnya itu 70, jadi bisa 70 karakter. Kemudian ke bawahnya rows 5 baris. Jadi kotaknya untuk mengisikan alamat itu panjangnya 70 karakter sebanyak 5 baris. Yang program studi ini kita buat pilihan ya. Jadi ada 2 misalnya biar mudah, ada teknik informatika, ada sistem informasi misalnya. Nah, bentuknya seperti ini. Kita buatnya pakai select name sama dengan program studi. Kemudian option yang pertama, pilihan yang pertama itu adalah teknik informatika, value-nya, tampilannya adalah teknik informatika. Diakhiri dengan tag option juga. Yang kedua, value-nya adalah sistem informasi dan tampilannya juga sistem informasi. Jika ada yang jadi default, ya tinggal tulis saja di situ selected, misalnya option value sama dengan teknik informatika selected. Kemudian kita akhiri dengan perintah select. Oke, kita akhiri lagi dengan td. Kemudian tr. Kemudian diakhiri dengan terakhirnya adalah kita punya tombol simpan gitu ya. Nah, tombol simpan juga ada di tengah tabel. Nah, maka pakai perintah cospan sama dengan 2. Tipe untuk mengirimnya kita pakai tombol yang tipenya adalah submit, tapi captionnya atau value-nya adalah simpan. Oke, kita akhiri dengan perintah form. Kemudian kita simpan sebagai tambah mahasiswa.php. Oke, kemudian kita coba, kita refresh, kita klik tambah. Nah, muncul seperti ini, data tambah mahasiswa dengan program studinya bisa dipilih. Oke, berikutnya karena tadi kita sudah buat form untuk menambah data mahasiswa, kalau diklik simpan, maka datanya akan dikirim ke file yang namanya tambah mahasiswa esek.php, di mana di file ini yang akan kita buat ini, dia berisi satu perintah SQL untuk menyimpan data ke tabel mahasiswa. Oke, kita buat sintaknya. Kita panggil file db.php pustaka koneksi ke database akademik, ke database akademik di server localhost. Kemudian kita panggil $name sama dengan mysqli real escape string. Nah, fungsi mysqli real escape string itu digunakan untuk filter data yang dikirim menggunakan metode post dari satu form. Nah, ini biasanya digunakan untuk keamanan. Pertama dari serangan-serangan misalnya SQL injection, kemudian ada XSS injection dan seterusnya ya, tapi jadi lebih aman gitu. MySQL real escape string ya, paling nggak pencegahan dari
penyusupan data, perusakan data, hacking itu sudah ditangani oleh MySQLi Real Escape String. Ini fungsi dari MySQL. Dan kalau MariaDB dia menggunakan MySQLi. Kalau yang MySQL biasa bukan MariaDB, dia menggunakan depannya itu MySQL. Nah, $name, $nama, $alamat, yang keempat adalah $program studi. Nah, ini karena tadi di formulirnya dikirim menggunakan metode POST, maka dipanggilnya pun menggunakan perintah $_POST yang huruf besar itu. Kemudian kita tentukan kolomnya apa gitu, apakah name atau nama atau alamat dan yang program studi dan sebagainya. Oke, dan harus diingat bahwa di PHP ini huruf besar huruf kecil itu dibedakan ya, sensitif. Jadi penulisan alamat di mana A-nya huruf kecil semua dan alamat di mana huruf pertamanya adalah kapital itu dianggap dua variabel yang berbeda. Kemudian kita masukkan data yang sudah kita ambil tadi, name, nama, alamat, program studi, ke fungsi MySQL query, di mana perintah SQL-nya adalah insert into mahasiswa values. Karena ya kan ada tabelnya tadi isinya 4 field, name, nama, alamat, dan program studi. Di insert into mahasiswanya, value-nya juga harus 4 data mahasiswa tadi. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Name, nama, alamat, program studi, dan harus berurutan sesuai struktur di database. Kemudian kalau sudah kita inputkan, kemudian kita tutup lagi MySQL-nya supaya aman ya, integritasnya aman, gak rusak gitu misalnya. Kemudian setelah disimpan datanya, balik lagi ke tabel list mahasiswa.php. Sehingga kalau kita tambah dia otomatis muncul di list. Caranya seperti ini, pakai header location list mahasiswa.php. Kemudian kita save, kita coba tambah data. Misalnya 0 Teguh Harko, name-nya 01, namanya Teguh Harko, alamatnya Bandung misalnya. Kemudian program studinya kita pilih Teknik Informatika, simpan. Ada error. MySQL escape string mana? Oh, itu ada escape string JSKP. Ya, oke, kita perbaiki, save lagi. Kemudian kita refresh. Oke, kirim ulang. Nah, kita lihat di sini otomatis muncul data yang pertama Teguh Harko, Bandung, Teknik Informatika. Di depannya itu ada aksi hapus. Oke. Yang berikutnya setelah kita mengisi data mahasiswa, tadi di depan kolom tabel mahasiswa tadi ada aksi hapus, tombol hapus. Nah, ini kita buat kalau tombol hapusnya diklik, maka dia akan memanggil file hapus mahasiswa.php yang akan menghapus spesifik baris tertentu. Nah, ini caranya, kita panggil dulu db.php-nya dan perintah include, fungsi include. Kemudian yang jadi rujukannya adalah name. Name dikirim menggunakan metode get. Oke, tadi kan menggunakan metode get ya, name. Maka memanggilnya pun harus menggunakan perintah $_get. Kita ambil name-nya, jangan lupa difilter menggunakan fungsi MySQLi Real Escape String, paling enggak ya 50% aman dibandingkan tidak menggunakan perintah MySQLi Real Escape String. Kemudian kita panggil $get name. Nah, name ini akan dimasukkan sebagai parameter di perintah SQL di MySQL query untuk menghapus suatu data tertentu. Perintahnya adalah delete from mahasiswa. Kalau delete from mahasiswa, maka seluruh data akan dihapus. Maka kita kasih filter lagi. Perintahnya where name sama dengan $name. Jadi ini artinya hapus data mahasiswa yang name-nya adalah sesuai yang kita terima gitu.
kemudian jangan lupa di close lagi database-nya. Oke, kemudian kita panggil lagi halaman list mahasiswa.php. Caranya location _2 list mahasiswa.php. Jadi kalau dihapus otomatis dia balik lagi ke tabel. Di sini belum pakai Bootstrap, masih pure PHP dan CSS aja. Nah, kita coba 002, misalnya Nurlaela, alamatnya di Jakarta, program studinya misalnya sistem informasi, kita simpan. Nah, kita lihat di sini muncul datanya. Kita yang ketiga, misalnya 003, siapa ya, Muhammad Gresi Harko misalnya, alamatnya di mana, Pekalongan, dan informatika. Oke, nah, kalau kita klik tombol hapus, dia akan ada konfirmasi. Nah, yakin akan menghapus data ini? Nah, kalau klik OK, dia akan menghapus. Kalau batal, ya tidak dihapus. Nah, kalau diklik hapus, otomatis data yang tadi kita hapus akan terhapus. Oke, demikianlah materi di pemrograman web lanjut part 2 ini telah selesai dipresentasikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan konten-konten pemrograman berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore.